Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas soal pretest PPG tahun 2022 untuk mapel matematika, khususnya kompetensi profesional. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Diketahui matriks P min 1, min 2, 0, 3, 1, 2, min 1, 2, 1. Jika A sama dengan P inverse dan B sama dengan 3A, maka nilai determinan matriks B adalah. Untuk mengerjakan soal ini dengan cepat, maka kita butuh dua rumus. Rumus yang pertama adalah jika matrik A ini sama dengan P inverse, maka determinan dari matrik A itu adalah sama dengan 1 per determinan matriks P. Itu sifat yang pertama yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua, jika matriks A ini adalah sama dengan K dikalikan B, M kali M. Jadi matriks A adalah sama dengan K ini adalah skalar, dikalikan matriks B dengan ordo M kali M atau B ini wajib merupakan matriks persegi, maka determinan dari matriks A itu adalah sama dengan K pangkat M dikali determinan dari matriks B M kali M. Oke, kita lanjut ke soal. Yang pertama kita akan menentukan determinan dari matriks P. Nah, untuk menentukan determinan matriks ini kita tambahkan elemen pada kolom 1, min 1, 3, min 1, dan kolom 2, 2, 1, 2. Nah, kita kalikan sekarang, kita kalikan seperti ini, negatif 1 kali 1 kali 1 adalah min 1, kemudian ini kita kalikan, 2 kali 2 kali min 1 adalah min 4, kemudian ini kita kalikan, 0 kali 3 kali 2 adalah 0. Kemudian kita kurangi, sekarang kita kalikan seperti ini kita kalikan ini 0 kali 1 kali min 1 adalah 0, kemudian negatif 1 kali 2 kali 2 adalah min 4, kemudian 2 kali 3 kali 1 adalah plus 6. Nah, ini kemudian sama dengan min 5 dikurangi dengan 2. Atau sama dengan negatif 7. Kemudian di sini diketahui bahwa matriks B itu adalah sama dengan 3A. Maka sesuai dengan sifat yang nomor 2, maka determinan dari matriks B itu adalah sama dengan 3. Nah, 3. Kemudian matriks A itu tadi kan sama dengan P inverse. P ini ordonya adalah 3 kali 3. Maka matriks A juga akan berordo 3 kali 3. Nah, ini sesuai dengan sifat nomor 2, maka di sini 3 pangkat 3, kemudian dikalikan dengan determinan dari matriks A. Jadi 27, determinan dari matriks A sendiri adalah sama dengan 1 per determinan matriks P. Nah, 27 kita kali dengan 1 per negatif 7 atau sama dengan min 27 per 7. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 2. Jika diberikan P dan Q adalah bilangan bulat positif dan P mempunyai tepat 2 faktor, jika simbol seperti ini simbol himpunan bilangan kosong ya. Tapi untuk lebih sederhananya saya sebut aja 0. 0n adalah banyaknya faktor positif dari n. Maka nilai dari 0p pangkat Q adalah Q plus 1. Berikut ini pernyataan yang bernilai benar adalah. Nah, kita lihat di sini P ini adalah bilangan positif mempunyai tepat 2 faktor. Bilangan positif, bulat positif yang mempunyai tepat 2 faktor tak lain tak bukan adalah bilangan prima. Jadi P ini adalah prima. Nah, kemudian di sini ada suatu rumus fungsi
0P pangkat Q adalah sama dengan Q plus 1. Jadi 0N ini adalah banyak faktor positif dari N. Sebagai contoh misalnya kita ingin melihat 0 dari 12. Nah, artinya di sini adalah berapa banyak faktor positif dari 12. Faktor positif dari 12 itu adalah 1, kemudian 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 0, 12 adalah sama dengan 6. Kemudian ini dirumuskan bahwa kalau kita dapat menyatakan dalam bentuk faktorisasi prima, maka banyak faktor positifnya nanti adalah Q plus 1. Jadi pangkatnya plus 1. Jadi kalau saya berikan contoh ini berarti ini akan kita ubah dulu. 12 ini kita lakukan faktorisasi prima. 12 adalah sama dengan 4 kali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Nah, seperti ini. Sekarang kita ambil pangkatnya. Di sini pangkatnya 2. Ini pangkatnya ditambah 1. Berarti 2 ditambah 1. Kemudian kita kalikan dengan yang ini 1. Berarti 1 ditambah 1. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi cocok dengan yang kalau kita lakukan dengan mendaftar. Nah, sekarang kita akan menganalisis setiap jawaban. Untuk jawaban A, 0, 6 pangkat 2 adalah 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, ini salah. Kenapa? Karena 6 ini bukan prima. Begitu. Ini salah. Kemudian yang B. Yang B, kita lihat 3 prima, 4 bukan prima, 5 prima. Dan ini juga tidak sesuai di sini. 4 kali 5 kali 2 sama dengan 40, tidak sesuai. Kemudian 0, 20 sama dengan 2. Ini juga sudah jelas salah karena banyak faktor dari 20 tentu saja bukan 2. Kemudian yang D, 0, 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Karena ini 3 ini prima, 5 ini prima, kemudian kita dapat melihat pangkatnya 2, 3, dan pangkatnya kita tambahin 1. Menjadi 2 ditambah 1, 3 ditambah 1 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Atau teman-teman dapat mengecek sendiri untuk bilangan 3 pangkat 2 itu 9 dikali 5 pangkat 3, 125. Nah, itu nanti ada berapa banyak faktornya. Nanti akan ketemu 12. Oke, kita lanjut kemudian untuk soal nomor 3. Seorang siswa diminta membuat sandi berupa 7 angka berbeda dari angka 0, 1, 2, sampai 9. Jika bilangan prima wajib digunakan, maka banyak pilihan bagi siswa tersebut untuk membuat sandi adalah. Nah, di sini kita coba lihat dulu ya. Jadi ini sandinya ini berupa 7 angka. Kita dapat menggunakan aturan filling slot untuk memudahkan pengerjaan ini. Kita buat kotak sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7. Nah, di antara bilangan atau di antara angka 0, 1, 2, sampai 9 itu primanya berapa aja? Primanya adalah 2, 3, 5, 7 atau ada 4 bilangan prima. Kemudian bilangan prima ini wajib. Ini wajib digunakan. Nah, misalkan di sini bilangan primanya kita letakkan, ada 4 bilangan prima kita letakkan ke dalam 7 kotak, maka pada tempat pertama akan ada 4 cara. 4 cara meletakkan bilangan prima. Kemudian
di sini tiga cara, karena bilangan pertama kita sudah menempatkan di sini, kemudian 2 cara dikalikan 1. Kemudian setelah itu, karena ada 4 prima, maka selain bilangan prima atau selain angka primanya adalah ada 6. Ada 6 selain prima. Nah, 6 kita masukkan ke kotak ini. Berarti ada berapa cara? Ada 6. Ini ada berapa cara? 5. Kemudian di sini ada 4 gitu. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum, karena bilangan prima ini kalau dalam ilustrasi ini kan kita tempatkan pada kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, dan kotak keempat kan. Padahal semestinya bilangan prima ini dapat kita letakkan di mana saja. Bisa di tempat ke-5, ke-6, ke-7 begitu. Maka kemudian ini kita kali lagi dengan 7 kombinasi 4. Nah, 7 kombinasi 4 adalah banyak cara menempatkan 4 bilangan prima pada 7 tempat yang tersedia. Jadi ada 4 bilangan prima dengan ada 7 kotak, maka banyak caranya adalah 7 kombinasi 4 begitu. Nah, kemudian kita kalikan, ini adalah 4, 3, 2, 1 ya, 4 faktorial. 4 faktorial kita kalikan dengan 65 kali 4, 6 kali 5 adalah 30, 120 dikalikan 7 kombinasi 3 atau 7 kombinasi 4, hasilnya sama aja. Nah, ini kalau kemudian kita sederhanakan akan kita peroleh 20 dikali 7 faktorial gitu. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 4. Suatu roket mainan meluncur dari permukaan tanah dengan kecepatan VT sama dengan AT plus 60 meter per detik. Jika saat waktu 4 detik roket mainan telah mencapai ketinggian 80 meter, maka roket mainan tersebut akan kembali ke permukaan tanah pada saat berapa detik. Ini kita dapat menggunakan rumus dalam fisika ya. Di sini diketahui kecepatan, maka kita akan mencari rumus S atau rumus jarak. Rumus S ini adalah sama dengan atau ST. ST ini adalah integral dari VT dt. Nah, kita integralkan AT plus 60 itu adalah sama dengan setengah AT kuadrat ditambah dengan 60 T. Kemudian ditambah C ya. Ditambah C. Nah, perhatikan pada saat T-nya 0 ini berarti roket pada saat T0 detiknya 0, maka roketnya ini kan belum berjalan kan, artinya pada saat T-nya 0, S-nya juga 0. Oleh karena itu, ketika kita substitusi ke sini, maka kita akan memperoleh C sama dengan 0. Jadi, rumus ST adalah sama dengan setengah AT kuadrat plus 60 T. Kemudian, di sini diketahui pada saat waktunya 4 detik, ketinggiannya 80. Nah, kita substitusi saja di sini. Ketika T-nya 4, kita peroleh S-nya adalah 80. Nah, kita masukkan 80 sama dengan setengah A kali 4 kuadrat ditambah 60 kali 4. Ini kita coret saja. 4-nya kita coret, masih ada 4 di sini. Nah, ini kita coret 4 berarti 2. Berarti
20 sama dengan setengah kali 4 adalah 2, 2A ditambah 6, 60. Dan negatif 40 sama dengan 2A, atau A adalah sama dengan negatif 2, 20. Jadi kita mendapatkan A sama dengan 20. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, roket mainan akan kembali ke permukaan tanah. Berarti kalau dia kembali ke permukaan tanah, berarti S-nya adalah sama dengan 0. Nah, kita kembali ke sini, S-nya 0, berarti 0 sama dengan setengah AT kuadrat plus 60T. 0 sama dengan setengah A-nya adalah negatif 20 T kuadrat plus 60T. Nah, kemudian 0 sama dengan setengah dikalikan negatif 20 adalah min 10 T kuadrat plus 60T. Nah, kita faktorkan di sini ya. Atau kita bagi dengan 10 menjadi 0 sama dengan min T kuadrat plus 6T. Kita pindahkan T kuadrat min 6T sama dengan 0, dan kita memperoleh T-nya 0 atau T sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 5. Jika cos pangkat min 1, 5/13 itu nilainya antara 0 dan pi per 2, maka sin cos pangkat min 1, 5/13 adalah sama dengan. Sekilas soal ini terlihat cukup sulit, padahal sebetulnya soal ini sangatlah mudah. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Kita sudah mengetahui bahwa nilai dari cos 60 derajat itu kan sama dengan setengah. Nah, ini kemudian kalau kita balik, kita inverskan, maka cos inverse setengah itu sama dengan berapa? Sama dengan 60 derajat, begitu. Sehingga kemudian kalau ini kita misalkan sebagai X ya. Kita misalkan ini sama dengan X. Jadi cos inverse 5/13 itu sama dengan X. Maka dengan cara kita balik seperti ini, kita akan peroleh cos X-nya adalah sama dengan 5/13. Sehingga kalau yang ditanyakan sin cos inverse 5/13 itu kan sama dengan sin. Nah, cos inverse 5/13 tadi apa? X. Berarti sama dengan sin X. Kalau cos X-nya 5/13, maka sin X-nya berapa? Nah, kita cari aja pasangan triple Pitagoras, 5, 13, 12. Kan gitu. Jadi ini 12/13. Dan kita lihat rentangnya adalah 0 sampai pi per 2 yang menunjukkan dia berada pada kuadran 1 yang nilainya adalah positif. Jadi jawabannya adalah 12/13. Jawabannya A. Selanjutnya, soal nomor 6. Di antara 5 pasang bilangan berikut terdapat satu pasang bilangan yang tidak saling prima. Pasangan bilangan yang tidak saling prima adalah bilangan saling prima itu adalah jika FPB dari dua bilangan itu 1. Jadi bilangan yang saling prima kalau FPB-nya adalah 1 atau disebut dengan relatif prima. Nah, kita lihat di sini 44 dan 77. 44 dan 77. Ini FPB-nya berapa? FPB-nya adalah 11. Karena sama-sama bisa dibagi 11 dan 11 ini merupakan pembagi yang paling besar ya di antara kedua bilangan ini. Maka FPB-nya bukan 1,
2140, 3851, 1952, 4528 ini FPB-nya adalah 1, sehingga ini disebut dengan bilangan yang pasangan yang saling relatif prima. Jadi yang bukan adalah A. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 7. Jika 2 pangkat 2020 dibagi oleh 3, maka sisanya adalah sebagai berikut. Kita lihat polanya. Kalau 2 pangkat 1 itu kita bagi dengan 3, dibagi 3, sisanya berapa? Sisanya adalah 1. Kemudian 2 pangkat 2 itu adalah 4, kalau dibagi 3 maka sisanya adalah 1. Untuk yang pertama, 2 pangkat 1 dibagi 3 itu sisanya adalah 2. Kenapa kok sisa 2? Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0. Jadi 2 ini dapat ditulis seperti ini. 3 dikali 0 ditambah 2. Nah, ini sebagai pembagi, ini sebagai hasil bagi, dan ini sebagai sisa. Jadi kalau 2 dibagi 3 itu hasilnya 0 dan sisanya adalah 2. Kita lanjut 2 pangkat 3. Kalau dibagi 3 itu akan bersisa 2. 2 pangkat 4 kalau kita bagi dengan 3 maka akan bersisa 1 dan seterusnya. Nah, dari sini kita dapat melihat kalau pangkatnya itu ganjil, maka sisanya adalah 2. Tapi kalau pangkatnya genap, 2, 4, sisanya adalah 1. Nah, ini kan suatu pola yang akan berulang. Sehingga di sini kita lihat pangkatnya genap, maka sisanya adalah 1. Kemudian soal nomor 8. Diketahui dua polinom yaitu x pangkat 3 min 4e kuadrat plus 5x plus a dan e kuadrat plus 3x plus 2 jika kedua polinom ini dibagi x plus 1 sehingga sisa hasil baginya sama, maka nilai a yang memenuhi adalah, nah, kita ambil pembuat nolnya ya, x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1. Ini tinggal kita substitusikan saja di sini. Min 1 pangkat 3 min 4 kali min 1 kuadrat plus 5 kali min 1 ditambah a sama dengan ini 1 min 1 kuadrat plus 3 kali min 1 ditambah 2 min 1 min 4 kali 1 min 5 plus a sama dengan 1 min 3 plus 2. Min 1, min 4, min 5, min 10 ditambah a sama dengan 0, berarti a sama dengan 10. Kita lanjut ke soal nomor 9. Volume limas T ABCD, gambar di bawah ini adalah 48.000 meter kubik. Jika alahnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 60, maka panjang garis TE. Nah, yang ditanyakan adalah TE ini. Kita buat tinggi limasnya. Nah, ini kita tarik ke bawah untuk membuat garis tinggi limas seperti ini. Misalnya di sini O. Dari sini kita dapat melihat bahwa TE kuadrat itu kan sama dengan TE kuadrat ditambah dengan OE kuadrat. TO tingginya.
kita belum dapat mengetahui tingginya, maka kita menggunakan rumus volume limas. Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. 48.000 sama dengan 1/3, luas alasnya adalah persegi, berarti 60 kali 60 dikalikan dengan T. Nah, kita sederhanakan di sini, kita coret, coret 2 gitu ya. Maka kita akan memperoleh T-nya adalah 40. Nah, tinggal kita masukkan ke sini, berarti TO kuadrat adalah 40 kuadrat ditambah OE adalah 30 kuadrat. Ini sama dengan 50 kuadrat ya. 435 pasangan triple Pitagoras, berarti TE-nya adalah 50 maksudnya, 50. Oke, soal yang terakhir. Sepasang keluarga muda ingin merayakan ulang tahun putrinya yang berusia 3 tahun. Mereka mengundang 5 orang teman sekantor untuk makan bersama di suatu rumah makan. Sepasang keluarga muda itu selalu duduk dengan posisi anaknya duduk di antara mereka berdua. Jadi 3 orang ini selalu berdampingan. Mereka duduk mengelilingi meja yang ada di rumah makan tersebut, maka banyak susunan berbeda yang mungkin adalah. Di sini kita lihat bahwa sepasang keluarga muda dan 5 orang temannya ya, tetapi keluarga ini kan menjadi satu, berarti kita anggap mereka sebagai satu objek gitu. Jadi ini sebagai satu objek bersama plus anaknya ya, plus anaknya. Nah, ditambah 5 orang yang lain, berarti kan ada 6 objek. Karena mereka duduknya itu melingkar, kita menggunakan permutasi siklis, berarti 6 dikurangi 1 faktorial, kemudian dikali karena mereka duduk berdampingan 3 orang, tetapi posisi anaknya kan ada di tengah kan, berarti yang berubah itu adalah suami istrinya, berarti kita kali 2. Nah, 5 faktorial kita kali 2, hasilnya adalah 1140. Oke, demikian pembahasan pada video ini. Untuk soal-soal berikutnya, saya akan membahas pada video yang berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.